Halo Sukmania, apa kabar? Saya harap dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya Henry Palti, Direktur BPR Sukma Kemang Agung. Pada hari ini kita mulai lagi podcast yang agak durasinya agak lebih daripada short video kemarin-kemarin. Nah, pada hari ini saya BPR Sukma kedatangan seseorang tokoh Bali yang sangat luar biasa, yang menjadi inspirasi kalau orang lagi ke Bali. Siapa namanya? Kita sambut Pak Bli Amitabha. Oke, Ya. siap. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Ya, Nah, ini teman-teman dari hmm, Santero Jagat Raya nih, karena kan dunia siap. maya nih, Bli ya. Nih pingin tahu nih kok jauh-jauh datang dari Bali gitu ya. Ah, Dari Bali jauh-jauh datang ke Sukma itu mau ngapain sih sebenarnya? Tapi siap, siap. sebelumnya kita perkenalkan dulu. Ya mungkin Oke, bisa nama sama BPR sama ya, lokasinya, Bli. Monggo silakan. baik ya. Halo Sukmania, ya perkenalkan saya Made Arya Mitabah, Direktur Utama Bank BPR Sukawati Pajakanti, kalau yang lebih dikenal dengan BPR Kanti. Kedudukannya di Sukawati, Gianyar, Bali ya. Oh gitu ya. Ya. Di Balinya tuh gampang nggak sih ininya ada kira-kira patokannya mana gitu beli gitu loh. Siapa tahu Ya, ada yang dekat situ kan selama ini nggak tahu. Oh ternyata oh ya. dekat sini gitu loh. Ya, kantor pusatnya di Terminal Batu Bulan, ya, ujung Oh timurnya Kota Denpasar, dekat ya. dekat ya. Jadi lagi berapa ratus meter ke Denpasar. Oh, sekarang asetnya udah berapa tuh beli kira-kira beli? Ya, baru 700-an miliar Aduh, lah. baru 700 guys. Belum. Ya, Ya, jadi beliau ini ya. adalah tadi salah satu tokoh yang di Bali ya. Kebetulan kami juga dari Perbarindo DPD DKI beberapa waktu lalu itu dibanding ke tempat beliau. Luar biasa. Nanti kita akan ulas tuntas secara singkat, padat dan jelas pada podcast kali ini. Oke, Oke. Bli. Ya, Nah, ya. sekarang ini kan kita tahu industri BPR nih. Tadi BPR Hmm, Kanti kan tadi saya bilang salah satu trendsetter orang-orang yang termasuk dari kami dari DPD DKI yang 182 hmm. BPR memilih BPR Kanti nih, ya kan sebagai studi banding Ya, untuk ya, ya. industri BPR. Nah, dengan kondisi sekarang ini, bagaimana sih menurut Bli sendiri ya industri BPR khususnya di Bali, Bli? Hmm. Terutama kan kemarin kan baru COVID nih, Ya, ya kan? ya, Nah, ya. kondisinya industri BPR menurut Bli gimana sih saat ini, Bli? Ya, memang kondisi BPR di Bali saat ini memang berat ya. Karena apa? Karena Bali, nah kan Bali satu-satunya provinsi yang mendapatkan suatu relaksasi khusus ya, tambahan 1 tahun ya. Ya. Nah, dari situ aja kita sudah berpikir bahwa ini terjadi suatu yang sangat luar biasa di Bali ya. Di Bali sedang tidak baik-baik saja. Nah, termasuk Hmm. juga industri BPR yang salah satunya juga termasuk peringkat kedua yang kena dampak COVID ya. Jadi yang pertama COVID itu dampaknya wisata dan dua lembaga keuangan Bali perekonomiannya tergantung dari pariwisata dan kita-kita yang ada di lembaga keuangan, nah itu kena dampak yang luar biasa. Nah Hmm. sehingga regulator ya dari OJK sudah mensupport BPR di Bali dengan menerbitkan tambahan 1 tahun untuk pelaksanaan relaksasi tersebut. Ya. Gitu ya, Bri. Ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih relaksasi apa nih? Apakah dipijit-pijit atau gimana gitu loh. Ya, jadi biar Sukmania tahu relaksasi itu adalah masa perpanjangan. Gitu ya, Bri Ya, ya. Singkatnya ya, begitu ya. ya. Yang tadinya mestinya Hmm, harus jatuh tempo misalnya 1 tahun, ya udah nggak apa-apa karena kondisi seperti sekarang ya, ini jadi ditambahkan lagi setahun ya, ya, khusus di Bali saja. ya, betul. Gitu ya, Bli Ya, ya. ya. Nah, kan sekarang itu tadi industri BPR ya, Bli ya. Hmm. Pasti kan agak ya berdarah-berdarah lah gitu ya. Hmm. Nah, sekarang nih lebih luas lagi nih, ekonomi yang katanya tidak baik-baik saja. Nah, dengan Ya, ekonomi yang tidak baik-baik saja, industri BPR di Bali tadi kan Beli bilang kan efeknya kan ya juga sedang tidak ya, baik-baik saja. betul, betul, Nah, betul. sekarang perekonomian kita saat ini kan sedang tidak baik-baik saja juga. Ini Ya, gimana ya, menurut ya. Beli nih? Ya, memang ya apa namanya kita habis kena COVID, ya, krisis pandemi COVID, terus global juga seperti itu ya. Nah, sehingga memang
secara nasional, ekonomi nasional sedang tidak baik, tidak baik-baik saja, dan khususnya Bali menjadi lebih tidak baik-baik saja. Nah, oleh karena itu ini perlu dukungan support dari stakeholder semua, pemerintah, pusat, ya provinsi maupun dari regulator ya, bahwa dengan kondisi yang tidak baik-baik saja tentu harus didukung juga dengan regulasi yang tidak baik-baik saja. Oh. Gitu. Nah, ini tadi ngomongin tadi kan sekarang regulasi nih. Ya, Menurut ya, Bli ya. sendiri nih, regulasi dalam hal ini OJK atau BI lah ya, mungkin OJK Ya, ya ya, kalau ke ya. BPR ya. Ya, Ini ya. gimana menurut Bli? Memberatkankah atau memang mensupportkah? Salah satunya kayak tadi kan relaksasi kan 1 tahun ya. Ya, ya. Nah, apa kira-kira ada mungkin juga OJK bisa melihat atau misalnya stakeholder lain bisa Ya, melihat ya. apakah dengan regulasi yang ada sekarang ini dianggap membantu untuk industri BPR khususnya di Bali, Ya. atau memang ada yang perlu lagi gitu, Bli? Ya. Nah, jadi kalau BPR, bank, itu kan memang institusi yang benar-benar rigid, benar-benar prudent, ya. Jadi apapun yang regulasi ya yang dikeluarkan oleh regulator dalam hal ini OJK itu pasti sangat bagus untuk kita di BPR ya. Jadi pasti untuk bagaimana BPR yang prudent, BPR-nya tumbuh berkembang dengan baik ya. Nah, jadi yang perlu digarisbawah ini adalah regulasinya sudah sangat bagus untuk mendukung BPR. Namun regulasi itu yang kita cermati sekarang ini adalah kondisinya yang belum pas ya. Jadi regulasinya sangat bagus, namun momentumnya yang kurang pas ya. Nah, jadi tentu jadi regulasi yang bagus. Nah, tentunya juga didukung oleh situasi kondisi secara eksternal yang bagus juga. Nah, sehingga ini menjadi suatu rangkaian yang saling keterkaitan bantu-membantu karena keberadaan BPR itu kan adalah bagaimana menggerakkan perekonomian di masyarakat kecil. Nah, sehingga regulasinya bagus, momentumnya tidak bagus. Nah, ini akan tidak berdampak bagus kepada industrinya dalam hal memberikan kontribusi yang nyata, yang bagus untuk para nasabah masyarakat UMKM. Nah, ini persoalan momentum. Regulasinya sudah bagus, ya, namun momentumnya yang perlu kapan, ya, saat kapan itu regulasinya itu diterapkan. Oke, jadi kayak ulang tahun gitu ya. Belum waktunya ulang tahun udah dirayain duluan gitu ya. Mestinya kan jangan ya Iya, gitu ya. iya, iya, iya. Ada mungkin Oke. beberapa yang kurang pas gitu ya, Bri. Iya, iya, ya, Gitu momentum ya. aja, ya. Momentumnya aja. Oke, Oke. oke. Nah, tadi kan udah regulasi kita udah bicara, Bri. Terus masalah menurut Bli sendiri nih, kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh industri BPR dari regulasi, dari yang tadi kita bilang industri tidak baik-baik saja. Apakah masa depan itu suram atau memang masih cerah atau memang cerah banget gitu loh? Iya, Gitu, iya, Bli. iya. Nah, jadi sekali layar berkembang, pantang itu untuk Pantang untuk ini ya, betul. ditutup kan Ya. gitu loh ya. Jadi tidak ada persoalan itu cerah ataupun tidak cerah ya, bahwa ini komitmen kita ya. Kita balik lagi keberadaan, kelahiran dari BPR itu apa? Fakta 88. Nah, kita balik lagi ke sana. Ya, jadi kehadiran BPR itu adalah bagaimana benar-benar mensupport masyarakat kecil di bawah ya. Ketika bagaimanapun juga kita sebagai insan manusia memiliki kepribadian untuk bagaimana kita berbuat, memiliki value dalam hidup kita, ya tetap ini harus layar dan berkembang, pantang tutup, harus gaskan ya dengan berbagai upaya-upaya. Nah, ini yang perlu koordinasi, komunikasi yang secara intensif adalah untuk bagaimana kita ke depan ya untuk negara kita, untuk masyarakat kita, untuk kita semua. Karena ini tidak bisa berpikir bahwa ini dari sisi secara sepihak, ini harus secara simultan, ya harus berpikir simultan. Nah, ini harus intensitas dari regulator, dari pelaku industri, dari BPR-nya, dari organisasinya juga harus benar-benar apa yang harus dilakukan. Ya. Oke. Nah, ini kan tadi bagi teman-teman juga mungkin yang lain ya, Sukmania semua ya. Ini yang berbicara ini adalah salah satu dari owner. Nah, ya. Jadi bukan hanya direktur, owner. Yang punya gitu ya. Jadi beliau itu dengan aset 700, kondisi tidak baik-baik saja, tapi tetap bertekad memberikan yang terbaik Ya. untuk nasabahnya. Hmm. Gitu ya, Bri ya? Ya, harus. Ya. Jadi Ya. itu salah satu yang harus kita contoh bahwa
apapun kondisinya, saya harus tetap memberikan yang terbaik kepada nasabah saya dan Ya. masyarakat di sekitar. Betul. Gitu ya, Beli ya? Ya, ya. Oke. Nah, sekarang kan tadi kan sudah semangat, oke. Nah, ini kesulitan yang dialami itu apa sih, Beli? Yang terutama dan BPR-nya harus ngapain, Beli? Untuk teman-teman BPR juga nih, mungkin kan kurang lebih sama nih. Ya. Kira-kira apa gitu, Beli? Jadi yang harus dilakukan oleh BPR itu adalah harus terus bergerak, ya, mencari inovasi-inovasi, dan yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah tidak saatnya lagi kita berjuang sendiri. Oh, Kita iya. harus berkolaborasi, baik antar BPR dengan institusi lain, lembaga perbankan, lembaga non perbankan. Nah, ini yang harus dilakukan, ya, mau tidak mau, ya, karena ini juga harus kita bagaimana kita harus selalu tetap hidup, ya, harus. Kenapa kita harus hidup? Karena ini juga kita memiliki misi yang sangat mulia. Bagaimana keberadaan kita adalah benar-benar memiliki nilai kepada masyarakat lingkungan sekitarnya. Sebagai awal, Faktor 88 itu BPR itu adalah community bank. Bank yang ada di tengah-tengah masyarakat dan bermakna, bernilai untuk masyarakat sekitarnya. Tadi ngomongin Faktor 88, mungkin Sukmania banyak yang nggak tahu. Faktor 88 itu apa sih? Faktor 88 itu adalah pemerintah dulu mengeluarkan itu tahun 88 kalau nggak Oktober, salah ya. ya. Oktober 88. Salah satunya adalah persyaratan mendirikan bank waktu dulu ya, perkreditan rakyat hanya modal 50 juta. Untuk melawan rentenir-rentenir waktu itu yang menjamur. Ya, ya. Jadi salah satu yang dengan awal modal 50 juta itu dari tahun berapa ya, Beli ya? Tahun 88 waktunya. Ya. Nggak beli buat BPR. Dari 88 juga dan baru dari tahun bisa berdiri tahun 89. Ya. Setahun kemudian berdiri dari modal 50, sekarang 700. Hitung sendiri, capek kan sebenarnya. Itu menandakan bahwa beliau itu dengan jajarannya itu sangat berjuang, sangat-sangat berjuang keras untuk memberikan yang terbaik. Jadi jangan ragu untuk menempatkan dananya ataupun menempatkan minjam sertifikatnya ya ke tempat BPR Kanti di bawah asuhannya Beli Amitabha. Gitu ya, Beli ya. Nah, tadi kan ngomongin sekarang nih, tadi kan Beli ngomong kayaknya harus bersatu. Tentu kalau harus bersatu itu kan ada persaingan. Terjadi persaingan. Nah, terus dengan adanya persaingan itu, prospek BPR menurut Beli itu gimana? Apakah karena ada persaingan jadinya ya tadi yang mestinya nilai 10 jadi karena banyak saingan jadinya poinnya mundur gitu. Gimana Beli menurut Beli? Ya. Jadi kebetulan saya juga sering menyampaikan quotes ya. Jadi untuk hal-hal yang bersifat kebaikan ya. Jadi kalau kita berbicara masalah persaingan, itu adalah pesaingmu bukan orang lain, bukan perusahaan lain. Sejatinya pesaingmu adalah dirimu sendiri. Ya, adalah. Nah, bagaimana untuk memenangkan persaingan itu adalah lakukan yang terbaik saja dan fokus pada diri sendiri. Ya, nah oleh karena itu dengan kita fokus pada diri sendiri, ya kita membenahi kualitas produk, kualitas layanan kita, pasti nasabah itu akan ke kita. Ya, jadi BPR yang sangat dekat dengan nasabahnya, ya. Jadi yang bisa memenangkan itu adalah bagaimana kita pesaing itu adalah diri kita. Diri kita itu apa? Adalah kualitas produk dan layanan kita. Ketika kita bisa mengalahkan ya hal-hal yang bersifat buruk terkait dengan produk dan layanan kita, tentu kita menjadi the winner. Oke. Luar biasa ya. Memang kalau owner sama kiblatnya kemana-mana BPR itu memang beda ya ilmunya ya dapatnya ya. Jadi memang itu intisarinya ya. Jadi pertama kita tahu dulu ya bahwa persaingan kalau usaha apapun jenis usaha Sukmania itu persaingan pasti di mana-mana. Tapi satu, kita harus tahu dulu bahwa saingan terberat kita adalah diri kita sendiri. Betul. Kapan kita harus mulai, kapan kita harus inovasi, kapan kita harus melihat persaingan di depan, kemudian kapan kita harus memberikan yang terbaik, gitu ya. Tapi dari semua itu landasannya adalah berbuat kebaikan. Betul. Ya, dasarnya perbaikan, kemudian bangunannya itu adalah diri kita sendiri. Melalui produk yang ditawarkan oleh BPR Kanti, ya, baik itu tabungan maupun deposito. Episode berikutnya itu ada tabungan dari BPR Kanti yang luar biasa, yang rugi kalau nggak dapetin, ya. Nah ini yang ini Beli, yang tadi kan ngomong persaingan.
Betul. salah satunya itu kan BPR itu kan nggak hanya sendiri. Ada temennya Betul. juga nih, koperasi, sekarang ini koperasi merah putih. Ah, ya, ya, Nah, ya. menurut Beli ini, dia saingan kita nggak sih? Satu. Ah, Kedua nih, menurut Beli ini jangka pendek dan jangka panjangnya ini hmm. kira-kira siapa tahu ada teman juga yang pingin nanya Ya, koperasi merah ya, putih ini ya, apa ya. sih? Monggo Oke, Beli, oke, silakan. ya. Kalau saingan, Ya. kalau kita ngomong persaingan seperti yang saya sampaikan tadi, persaingan itu kepada diri sendiri aja, fokus pada diri sendiri dan lakukan yang terbaik. Selesai sudah. Jangan jangan ini konsentrasi kita buyar terhadap bagaimana desisi yang lain di luar diri kita, ya. Nah, bagaimana dengan keberadaan dari Koperasi Merah Putih ini? Nah, tentu ini sudah merupakan suatu kajian yang sangat luar biasa bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat desa, ya makanya dari dulu kan ada urbanisasi, bagaimana melarang orang berupaya program pemerintah agar masyarakat di Tidak pindah. desa-desa itu tidak pindah ke kota, ya ini pemberdayaan masyarakat desa. Nah ini kita harus sambut dengan baik ya, dengan kehadiran dari Koperasi Merah Putih ini adalah memberdayakan masyarakat desa. Nah yang perlu kita perhatikan ya bukan karena kita berbicara dari sisi kita sebagai bankir, ya pelaku dari lembaga keuangan bukan. Nah ini khusus untuk yang lembaga keuangan, ya itu tidak bisa dicampurkan ke bagian yang lain, ya. Jadi dengan keberadaan Koperasi Merah Putih itu sudah sangat bagus. Nah ini uh, zaman sekarang ada kolaborasi, sudah ada BPR. Nah untuk kelembagaan pembiayaan, untuk pendanaan, untuk penempatan dana, manfaatnya lah kerjasama BPR dengan Koperasi Merah Putih yang ada di desa-desa itu. Nah sehingga bisa fokus. Ya, kita nggak bisa general, bisnis itu nggak bisa general, kita harus mampu melayani ini, melayani ini gitu loh ya. Nah, jadi fokus kita nggak bisa. Nah, khusus untuk yang lembaga keuangan ini benar-benar rigid ya. Jadi Koperasi Merah Putih ini ya ke depan ini lebih fokus untuk pemberdayaan masyarakat desanya, namun untuk khusus yang lembaga keuangan biar berkolaborasi dengan lembaga keuangannya ada, baik itu ada BPR, ada koperasi simpan pinjam yang ada di daerah-daerah tersebut. Ya, jadi fokus Koperasi Merah Putih itu adalah di luar keuangan. Ya. Oke, Beli. Ini yang terakhir nih, Beli ya. Ya. Ini saya mau ngomong, cuman biar Beli aja deh yang ngomong. Siap. Nah, jadi kesan dan pesan Beli Amitabha, khususnya buat teman-teman kita industri BPR dan mungkin orang yang akan berminat dengan industri BPR. Monggo. Oke. Oke. Jadi yang ingin saya garis bawahi ya selalu bergerak ya bahwa kestabilan itu ada pada bagaimana kita terus ya seperti dengan sepeda untuk menjaga keseimbangan sepeda itu kita harus terus mengayuh ya. Jadi apapun yang terjadi itulah bagian terkecil dari perjalanan kita ya. Jadi kita dari insan BPR harus terus bergerak ya berusaha melakukan yang terbaik, melakukan inovasi-inovasi, berkolaborasi lain ya. Dan bagi yang ingin masuk di lembaga keuangan terutama di BPR itu adalah bagaimana kita bisa memberikan nilai arti lebih keberadaan kita ya bahwa kita memiliki nilai di lingkungan masyarakat sekitar ya. Jadi keberadaan BPR yang sudah ada ini ya kita juga mengundang dari insan-insan terbaik ya untuk bergabung di BPR. Ayo kita bisa berbuat bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita memiliki andil yang besar bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat di bawah. Ya. Ya, luar biasa ya. Jadi Sukmania semua, tadi adalah pertemuan singkat kita, cuman kita bisa ambil makna yang sangat dalam. Saya pribadi terkesan ya, karena man behind the gun itu Pak Amitabha di sini, Beli Amitabha, itu membuktikan bahwa dia memang seorang fighter, gitu ya, seorang fighter. Karena kalau tadi kita melihat dari pembicaraan sepintas, ya bahwa BPR itu harus memberikan yang terbaik, ya, atau usaha yang kita lakukan harus tetap memberikan yang terbaik dengan landasan kebaikan. Pertama kebaikan, tujuannya itu berguna bagi masyarakat di sekitar, kalau bisa lebih luas lagi, ya. Kemudian bangunannya itu adalah jenis produk kita. Produk kita, kalau misalnya di BPR itu ada tabungan, deposito, ya, kemudian kredit juga ada dan lain sebagainya. Itu harus tetap kita berikan yang terbaik.
persaingan ada di mana-mana, ya. Tapi persaingan yang utama itu adalah diri kita sendiri. Selama kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, tidak ada persaingan yang bisa mengalahkan kita, gitu ya. Ya. Bli, ya. Jadi terima kasih banyak Bli Siap. atas waktunya buat Sukmania semuanya. Terima kasih atas waktunya. Dengan jangan lupa kalau ke Bali harus ke BPR Kanti. Siap. Gitu ya. Om Santi Santi Om. Terima Om kasih Santi Sukmania. Santi. Bye bye. Ya. Sampai ketemu lagi.